Nenek buta penjual koran yang diundang ke Tanah Suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda sahabat Ainun. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan selalu bahagia ya. Kali ini Ainun akan membawakan cerita tentang Nenek Salmah. Seorang nenek tunanetra bernama Salmah menjalani hidup sederhana sebagai penjual koran dengan hati penuh keimanan dan hafalan Al-Quran yang mengagumkan. Kisah keteguhan, kesabaran, dan kebaikannya menginspirasi banyak jiwa hingga membawanya menunaikan ibadah haji. Kemudian, sebelum Ainun lanjut, absen yuk Bunda. Dari kota mana saja? Dan buat yang sudah like, komen dan subscribe semoga rezekinya dilancarkan ya. Yuk, langsung saja kita mulai kisahnya. Langit masih pekat. Kabut tipis menyelimuti jalanan ibu kota yang mulai berdenyut pelan di antara suara-suara klakson dan deru mesin yang menggeliat bangun. Waktu belum menunjukkan pukul 5 pagi. Namun di perempatan Jalan Cendrawasih, satu sosok tua telah lebih dulu hadir, berjalan perlahan-lahan dengan langkah yang tampak seperti meraba-raba dunia. Dialah Nenek Salmah, perempuan renta dengan tongkat kayu lusuh yang tak pernah lepas dari genggamannya. Sebuah kantong goni tergantung di punggung mungilnya, berisi puluhan eksemplar koran pagi yang akan dijajakannya dengan sabar. Wajahnya keriput, tubuhnya bungkuk, dan matanya kosong. Buta sejak belasan tahun lalu. Tapi tak satu pun dari kekurangan itu menghapus keteguhan langkahnya. Udara masih dingin. Embun masih menggantung di dedaunan dan aspal basah bekas gerimis semalam. Di antara gelap dan terang, Nenek Salmah berjalan perlahan menuju tempat biasa ia berdiri, tepat di sisi zebra cross, di bawah lampu lalu lintas yang berganti warna setiap 30 detik. Korannya, nak koran pagi. Ucapnya pelan, hampir seperti bisikan yang lebih banyak menyampaikan harapan ketimbang menjajakan barang dagangan. Orang-orang berlalu. Beberapa menoleh iba. Ada yang menurunkan kaca mobil, menyodorkan uang tanpa mengambil koran. Tapi Nenek Salmah selalu berkata sama. Kalau tak ambil korannya, saya tak mau uangnya. Nah, saya bukan pengemis. Suaranya tenang, tapi tegas. Seakan menyimpan sesuatu yang tak mudah ditebak. Tak banyak yang tahu siapa sebenarnya Nenek Salmah. Mereka hanya mengenalnya sebagai perempuan tua tunanetra yang setiap hari muncul di tempat yang sama, waktu yang sama, bahkan posisi yang sama. Ia bukan sekadar menjual koran, ia seolah jadi bagian dari pemandangan pagi kota. Seperti tiang lampu yang tak pernah berubah. Seperti kabut yang setia datang tiap dini hari. Namun, bila ada yang cukup peka dan sudi memperhatikan lebih lama, akan tampak hal-hal yang tak biasa dari dirinya. Ia selalu mengenakan pakaian bersih meski usang. Rambutnya selalu disanggul rapi meski telah beruban. Dan tak pernah sekalipun ia meminta-minta. Bahkan ketika tubuhnya gemetar karena hujan yang mengguyur atau panas yang membakar. Yang lebih aneh lagi, setiap selesai berjualan, ia akan berjalan ke arah taman kecil di belakang masjid tua. Di sana, di bawah pohon ketapang besar, ia duduk sendiri. Kadang menggumam pelan. Kadang menggenggam biji tasbih sambil menatap langit. Meski matanya tak bisa melihat. Bocah-bocah sering menggodanya. Tapi ia tak pernah marah. Ia hanya tersenyum, lalu berkata, mainlah yang jauh lebih baik, nak. Tapi jangan pernah main-main dengan hati orang. Dan siapa sangka, kalimat itu kemudian jadi kutipan terkenal di kalangan mahasiswa Fakultas Filsafat di universitas tak jauh dari sana. Entah siapa yang pertama menyebarkannya. Tapi semua orang tahu itu berasal dari si nenek buta penjual koran. Pagi itu, seperti biasa, ia sedang menjajakan koran ketika seorang pria muda dengan jas lusuh dan mata sayu menghampirinya. Lelaki itu tampak ragu, seperti menyimpan sesuatu di balik matanya yang lelah. "Nek, boleh saya duduk sebentar di sini?" tanyanya. Nenek Salmah menoleh pelan, seakan tahu arah suara dengan sangat akurat. "Silakan, nak. Tapi jangan duduk terlalu dekat zebra cross. Banyak motor ugal-ugalan kalau lampu hijau." Pemuda itu tersenyum samar. "Nenek, kenapa tiap hari jualan di sini? Nggak takut? Sendiri begini?" "Aku memang sendiri,
Tapi tidak pernah merasa sendiri, jawab Nenek Salmah. Pemuda itu mengernyit. Maksudnya? Langit selalu ada. Angin selalu menyapa. Bahkan suara kendaraan pun menjadi teman kalau kita bisa mendengarnya dengan hati. Ia terdiam. Memandang nenek itu lama. Seperti ingin mengorek rahasia yang tersimpan di balik lembutan kata-katanya. Nek, saya pengangguran. Gelar sarjana saya rasanya sia-sia. Hidup saya berantakan. Saya kesini bukan untuk beli koran. Tapi entah kenapa, kaki saya seperti dituntun ke arah nenek. Nenek Salmah tersenyum. Tak ada yang kebetulan. Nak, mungkin kamu bukan datang untuk beli koran, tapi untuk mendengar sesuatu yang lupa kamu dengar dari hatimu sendiri. Pemuda itu menggigit bibir. Matanya memerah. Tapi sebelum ia sempat menjawab, terdengar suara klakson panjang dari mobil di belakang mereka. Lampu lalu lintas telah berganti, orang-orang kembali berlalu lalang. Dunia terus bergerak. Namun di tengah hiruk-pikuk kota itu, dua manusia berbeda usia dan nasib, duduk bersebelahan. Mungkin untuk pertama kali, dan mungkin akan mengubah jalan hidup yang satu, dan membongkar rahasia besar dari yang lain. Sebab, tak ada yang tahu, bahwa di balik sosok rapuh Nenek Salmah, tersembunyi kisah yang akan membuat siapapun yang mendengarnya terdiam dalam keheningan panjang. Pagi menjelang siang di akhir pekan. Kampus Universitas Wijaya Putra belum ramai. Kebanyakan mahasiswa masih di rumah kos, tertidur usai begadang mengejar tenggat tugas. Tapi tidak dengan Vira, mahasiswi semester 6 jurusan psikologi. Ia baru saja selesai dari kegiatan rutin, menyambangi adik-adik binaan di rumah baca pinggiran kota yang dibangunnya bersama beberapa teman satu komunitas. Langkahnya santai menyusuri jalan gang sempit yang menjadi jalan pintas menuju halte bus kampus. Dinding-dinding rumah padat di kiri kanan mengelupas dimakan waktu, tapi Vira menyukai suasana di tempat itu. Ada kehidupan yang jujur. Senyum tulus. Anak-anak bermain tanpa beban, meski dengan pakaian lusuh dan sandal tak sepasang. Hari itu, langkah Vira terhenti mendadak saat telinganya menangkap sesuatu yang membuat dadanya bergetar perlahan. Sebuah suara. Lantunan ayat suci Al-Quran. Bukan sekadar bacaan, tapi qiraah yang merdu, lembut, menyayat hingga ke tulang sumsum. Irama tartilnya tenang, penuh penghayatan, seolah setiap hurufnya dipilih dengan penuh cinta. Ayat itu tak terdengar dari pengeras suara masjid, melainkan dari arah sebuah gang kecil di ujung kanan. Gang yang sempit, gelap, dan jarang dilalui siapapun. Tanpa sadar, Vira mengikuti suara itu. Langkahnya pelan, nyaris tanpa bunyi. Suaranya kian jelas. Ayat itu dibaca dengan tartil yang sangat syahdu. Ada nada sendu di dalamnya, namun juga kekuatan yang halus menyentuh relung hati Vira. Ia merasa seperti sedang dibimbing keluar dari lorong panjang gelap yang tak berujung. Gang kecil itu membawa Vira pada sebuah halaman mungil, di mana sinar matahari hanya mampu menembus lewat celah di antara bangunan tua yang berdempetan. Di bawah pohon Kamboja yang hampir gundul, seorang perempuan tua duduk bersila di atas tikar pandan yang sudah mulai koyak. Vira terkesiap. Itu Nenek Salmah. Ia mengenalnya dari kejauhan. Hampir setiap hari ia melihat nenek itu berdiri di perempatan lampu merah, menjajakan koran dengan pakaian sederhana dan tongkat di tangan. Ia kira Nenek Salmah hanya wanita tua biasa yang menjual koran untuk bertahan hidup. Tapi yang dilihatnya sekarang sangat jauh dari itu. Nenek Salmah duduk dengan tenang, wajahnya menghadap ke langit yang tak bisa ia lihat, namun seperti ia rasakan lebih jelas dari siapapun. Di sampingnya, terdapat mushaf Al-Quran Braille terbuka. Jari-jarinya yang renta menelusuri baris demi baris, seakan membelai setiap kalimat yang ia hafal jauh sebelum dunia kehilangan cahaya di matanya. Vira tercekat. Di kampus, ia belajar tentang psikologi spiritual dan kejiwaan. Ia membaca jurnal dan artikel yang mengulas bagaimana lantunan Al-Quran mampu menenangkan stres dan kecemasan. Tapi ini pertama kalinya ia benar-benar merasakan dampaknya secara nyata, bukan sebagai teori,
bukan dari laboratorium, tapi dari suara seorang nenek buta di balik gang kecil. Vira tak berani mendekat. Ia memilih berdiri di balik dinding, membiarkan dirinya larut dalam lantunan ayat-ayat suci yang terus mengalir, satu demi satu. Tak ada ambisi pertunjukan dalam suara itu. Tak ada niat pamer. Hanya ada jiwa yang berbicara kepada Tuhannya, dan kepada siapa saja yang hatinya masih hidup. Beberapa menit kemudian, bacaan itu berhenti. Nenek Salmah merapikan musyafnya, lalu menggenggam tasbih kecil dan mulai berzikir. Dalam diam, Vira tahu, ia sedang berbicara dalam bahasa yang hanya dimengerti oleh langit. Dan tiba-tiba, tanpa menoleh, Nenek Salmah berkata pelan, "Kamu boleh duduk, Nak. Tidak apa-apa." Vira terpaku. Ia tak bergerak. Tak yakin apakah kata itu ditujukan padanya. "Ayahmu pasti mengajarkan sopan santun. Jangan berdiri terlalu lama di balik tembok seperti pencuri waktu," lanjut Nenek Salmah, masih dengan nada tenang. Vira akhirnya melangkah keluar, wajahnya memerah. "Maaf, Nek, saya tidak bermaksud menguping." Nenek Salmah tersenyum. "Kamu tidak menguping. Kamu mendengar. Dan mendengar adalah tanda hati yang belum mati." Vira duduk perlahan di ujung tikar. Tak tahu harus mulai bicara dari mana. Yang ia tahu, ada semacam ketenangan aneh mengalir dari hadapan nenek itu. Bukan ketenangan yang membuatnya mengantuk, tapi yang membuatnya sadar bahwa selama ini ia terlalu banyak berlari, tanpa tahu arah. "Nenek, kenapa bisa?" Suaranya begitu indah. Nenek Salmah mengangkat wajahnya ke langit. "Karena aku tidak membaca dengan lidah, tapi dengan jiwa." Vira terdiam. Matanya basah. "Aku kehilangan penglihatan saat usiaku belum genap 50. Kecelakaan kecil. Tapi Allah memberiku sesuatu yang lebih besar. Kesempatan untuk melihat dunia dari dalam," lanjut Nenek Salmah. "Aku pernah mengajar tahfidz puluhan santri. Aku hafal 30 juz. Tapi setelah mataku tertutup, aku baru benar-benar melihat ayat-ayat itu. Dulu aku mengajar dengan mulut. Sekarang aku mengajarkan dengan hidupku." Vira menunduk. Kalimat demi kalimat itu menancap ke dalam seperti ukiran. "Nenek, boleh saya datang lagi ke sini?" tanyanya lirih. "Boleh. Tapi jangan datang hanya untuk mendengar suaraku. Datanglah untuk menemukan suaramu sendiri." Dan disitulah, hari itu, Vira tahu bahwa hidupnya tak akan pernah sama lagi. Ia tak hanya menemukan ketenangan dalam suara, tapi juga sebuah pintu menuju kedalaman jiwa yang belum pernah ia masuki. Dan ia tahu, Nenek Salmah bukan sekadar penjual koran. Ia adalah penjaga cahaya di balik gelap, penjaga hikmah di balik sunyi. Dan kisahnya baru saja dimulai. Matahari belum sepenuhnya terbit ketika Vira kembali ke gang kecil itu. Ia membawa sebungkus roti tawar dan sebotol air mineral dalam tas kain lusuhnya. Hatinya gelisah sejak malam tadi, tak bisa melupakan suara lantunan ayat yang mengalir dari mulut Nenek Salmah. Suara yang menembus jauh ke dalam dirinya, lebih dalam daripada buku-buku psikologi yang pernah ia pelajari. Ia tahu, ada sesuatu yang tersembunyi di balik mata buta itu. Bukan sekadar hafalan Al-Quran, bukan sekadar suara merdu. Tapi ada cerita, ada rahasia, ada sesuatu yang perlu ia temukan. Entah apa. Begitu memasuki gang, ia mendapati sosok Nenek Salmah sedang menyapu halaman kecil dengan sapu lidi. Tubuhnya ringkih, tapi gerakannya mantap. Tak tampak lemah, tak tampak mengeluh. Seolah rutinitas itu bukan beban, tapi bagian dari ibadah. "Nenek," sapa Vira pelan. Nenek Salmah menghentikan gerakan tangannya. Bibirnya mengukir senyum. "Vira, ya? Kamu datang lebih pagi dari burung-burung." Vira tertawa kecil. "Saya bawa roti. Kita sarapan bareng, ya?" Tanpa basa-basi, Vira duduk di atas tikar yang sudah dikenalnya sejak kemarin. Ia membuka roti dan menyobeknya menjadi dua,
lalu menyodorkan separuhnya pada Nenek Salmah. "Maaf, cuma ini yang saya bawa." Yang datang dari tangan yang ikhlas, selalu lebih mewah dari hidangan hotel, jawab Nenek Salmah sambil menerimanya. Mereka makan dalam diam. Sesekali terdengar suara burung gereja berkicau di atap seng rumah sebelah. Suasana damai, seperti pagi yang ditunggu-tunggu setelah malam panjang yang melelahkan. "Boleh saya tanya sesuatu, Nek?" ucap Vira kemudian. "Silakan." Bertanya itu tanda jiwa masih hidup. Vira ragu sejenak, lalu memberanikan diri. "Kenapa Nenek bisa hafal banyak surat Al-Quran? Dari mana belajar?" Nenek Salmah terdiam. Suara gemerisik sapu yang tadi ia pegang kini berganti jadi suara tasbih yang digenggam. Ia menunduk, seakan mengumpulkan potongan-potongan masa lalu. "Aku anak petani dari pelosok desa di kaki Gunung Wilis," ucapnya perlahan. "Zaman dulu, perempuan jarang dibolehkan sekolah. Tapi ayahku beda. Ia percaya, ilmu harus ditanam di hati anak-anak, laki-laki maupun perempuan. Beliau ajarkan aku membaca Al-Quran sejak umur 5. Kami tak punya listrik. Jadi malam-malam aku belajar di bawah cahaya lampu minyak. Ayahku sering menangis setiap kali aku berhasil menghafal satu surat. Katanya, jika kau tak bisa melihat dunia, Salmah, setidaknya kau bisa melihat surga lewat Al-Quran." Vira tercekat. "Nenek, sudah buta sejak kecil?" "Tidak. Aku baru kehilangan penglihatan setelah menikah. Usia 49. Sebelum itu, aku guru mengaji. Aku punya majelis kecil, tempat ibu-ibu dan anak-anak datang tiap sore. Kami tak hanya menghafal, tapi memahami. Aku percaya, ayat itu bukan untuk dilafazkan saja, tapi untuk hidup di dalamnya." "Kenapa bisa kehilangan penglihatan?" "Penyakit glaukoma. Awalnya hanya kabur, tapi makin lama, dunia menjadi gelap. Tapi saat cahaya dunia padam, justru cahaya ayat-ayat itu jadi lebih terang." Vira memeluk lututnya. Hatinya perih, tapi juga hangat. "Dan Nenek tidak berhenti menghafal?" "Tidak, Nak. Justru aku mulai mendengar ayat-ayat itu lebih jernih saat tak bisa melihat. Aku mengulang hafalan setiap malam. Menyentuh Al-Quran Braille yang kubeli dari hasil jualan koran. Satu demi satu aku hafal ulang, dari An-Nas ke Al-Baqarah. Pelan-pelan, tapi menancap dalam. Setiap huruf jadi teman di tengah sunyi." Vira tak sanggup berkata-kata. Ia menatap jemari kurus di hadapannya, jemari yang penuh keriput tapi menyimpan keajaiban yang tak bisa dijelaskan oleh logika. "Nek, boleh saya belajar dari Nenek?" bisiknya. Nenek Salmah tersenyum kecil. "Belajarlah dari siapapun. Tapi bukan untuk meniru. Belajar untuk menghidupkan apa yang mati di dalammu." Vira merasa dadanya berdesir. "Bacakan aku satu surat," pinta Nenek Salmah tiba-tiba. Vira tertegun. "Saya? Bacakan?" "Iya. Surat apa saja. Biarkan aku menilai apakah kamu membaca dengan lidah atau dengan jiwa." Dengan suara gemetar, Vira mulai melantunkan surat Al-Fajr. Surat yang dulu diajarkan ibunya semasa kecil. "Wal Fajr, walailin, ashr, wasyafi wal watr." Namun baru sampai ayat ke-6, Nenek Salmah mengangkat tangannya. "Berhenti." Vira menunduk, takut. "Maaf kalau salah bacanya." "Bukan itu," kata Nenek Salmah lembut. "Kamu membaca dengan indah, tapi kamu menahan tangismu." Vira terdiam. Matanya menggenang. Ayat-ayat itu menyapa hatimu. Tapi kamu tahan agar suaramu tetap stabil. Jangan begitu. Jika ayat itu menyentuh, biarkan ia membasuh. Dan Vira pun tak tahan lagi. Air matanya jatuh deras, menetes di pangkuannya. Ia menangis seperti anak kecil yang menemukan pelukan ibunya setelah tersesat. Di bawah pohon Kamboja tua itu,
Seorang gadis muda dan seorang nenek tunanetra duduk dalam pelajaran yang tak bisa ditulis di buku. Pelajaran yang hanya bisa dirasakan. Pelajaran dari balik mata yang tak melihat, tapi mampu membuka mata hati siapapun yang dekat dengannya. Pohon trembesi tua di taman kota itu sudah lama berdiri. Rindangnya seperti payung alam yang memeluk siapapun yang duduk di bawahnya. Akar-akar besar menjulur dari batangnya, menyatu dengan bumi seperti tangan-tangan tua yang tak ingin berpisah dari sejarah. Disinilah, pada suatu sore yang lengang, Vira dan Nenek Salmah duduk berdua di bangku kayu yang catnya telah memudar. Suasana begitu tenang. Cahaya matahari sore menyusup malu-malu di sela daun, menimbulkan bias kuning keemasan di wajah Vira. Nenek Salmah menggenggam tasbih kecil. Bibirnya komat kamit dalam zikir sunyi. Tak ada lalu lalang orang. Hanya suara dedaunan yang sesekali bergerak pelan, seolah memberi ruang bagi masa lalu untuk bercerita. "Nek," Vira memulai perlahan. "Apa nenek tidak lelah? Bangun dini hari, jualan koran, mengajar mengaji, dan sekarang menemani saya di taman seperti ini." Nenek Salmah tersenyum kecil. Kelelahan itu milik badan. Tapi kalau hati penuh syukur, tubuh pun ringan menjalaninya. Vira mengangguk pelan, lalu memberanikan diri. "Boleh saya tahu lebih banyak tentang masa lalu nenek? Tentang tragedi yang membuat nenek kehilangan penglihatan?" Suasana mendadak hening. Angin berhenti berembus sejenak, seperti turut menunggu. Nenek Salmah menarik napas dalam. "Baiklah, Nak. Kalau kamu sudah siap mendengarnya, aku akan ceritakan. Tapi ini bukan cerita untuk dikasihani. Ini cerita agar kamu tahu bahwa terkadang cahaya justru datang saat kita kehilangan semuanya. Aku lahir di sebuah kampung kecil di lereng Wilis. Anak ketiga dari 7 bersaudara. Ayahku petani, ibuku penenun. Tapi mereka punya mimpi besar. Anak-anaknya harus bisa baca Al-Quran, walau tidak sekolah tinggi. Setiap subuh, ayah bangunkan kami. Kami mengaji di surau kecil, kadang hanya pakai pelita. Sejak kecil aku sudah jatuh cinta pada huruf-huruf hijaiyah. Aku senang sekali mendengar lantunan ayat dari radio tua milik Pak Lurah. Hatiku bergetar setiap kali mendengar surat Ar-Rahman. Seperti Allah sedang berbicara langsung padaku. Waktu aku remaja, seorang ustaz muda dari kota datang ke kampung. Namanya Ustaz Yasin. Ia mengajar di masjid dan membuka kelas tahfiz gratis untuk perempuan. Aku jadi muridnya. Dan tak lama, kami menikah. Senyum samar muncul di wajah Nenek Salmah. Pernikahan kami sederhana, tapi penuh berkah. Ustaz Yasin mendukungku untuk terus mengajar. Kami dirikan madrasah kecil di belakang rumah. Setiap hari, ada belasan anak datang. Kami ajarkan mereka membaca dan menghafal, tapi juga berakhlak. Vira mendengarkan dengan mata berkaca. Ia bisa membayangkan Nenek Salmah muda, penuh semangat, membagi ilmu, dikelilingi tawa anak-anak desa. Namun nada suara Nenek Salmah berubah, lebih berat. Sampai suatu hari, datang musibah yang tak pernah kami duga. Di malam Jumat, sekelompok orang tak dikenal datang ke kampung. Mereka membawa obor dan senjata tajam. Katanya mereka sedang mencari seseorang. Katanya ada pengkhianat agama bersembunyi di daerah kami. Mereka menyasar tempat mengaji, menuduhnya menyebarkan ajaran yang salah. Vira tercekat. Astagfirullah. Lalu, mereka bakar sebagian surau. Madrasah kami juga dilempari batu. Ustaz Yasin mencoba menenangkan, tapi malah dituduh sebagai provokator. Ia dipukuli di depan murid-murid kami. Suara Nenek Salmah bergetar, tapi tak menangis. Seolah air matanya sudah lama habis. Saat itu aku mencoba melindungi murid-murid perempuan yang bersembunyi di gudang. Salah satu orang memukulku dengan tongkat besi. Aku jatuh, kepala terbentur, dan sejak itu, penglihatanku mulai kabur.
Butuh waktu beberapa bulan hingga semuanya benar-benar gelap. Ustaz Yasin? Apa beliau selamat? Tanya Vira pelan. Tidak, jawab Nenek Salmah. 3 hari kemudian, jasadnya ditemukan di sungai, dalam keadaan mengenaskan. Vira menutup mulutnya. Tubuhnya gemetar. Orang-orang bilang, peristiwa itu kesalahpahaman. Tak pernah ada penyelidikan. Tak ada keadilan. Kami hanya disuruh menerima takdir. Dan aku belajar menerima. Perlahan. Dengan getir. Tapi sejak itu, lanjut Nenek Salmah, aku bersumpah dalam hati, aku takkan berhenti mengajar. Jika Allah mengambil mataku, maka aku akan menggunakan hatiku. Jika madrasah tak bisa berdiri, maka tubuhku sendiri akan menjadi madrasah. Karena itu, meski menjual koran, aku tetap ajarkan anak-anak mengaji. Dimanapun, di sudut gang, di emper toko, di bawah pohon seperti ini. Angin kembali bertiup, membawa serta aroma tanah basah. Vira terisak. Maaf, Nek, saya tak tahu kisah nenek seberat ini. Tak perlu minta maaf, Nak, ujar Nenek Salmah tenang. Kesedihan itu bukan untuk disimpan, tapi untuk dibagikan agar jadi cahaya bagi yang lain. Vira menatap wajah Nenek Salmah, dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar melihat. Bukan wajah seorang penjual koran, bukan pula sekadar guru ngaji, tapi seorang penjaga cahaya, yang berdiri tegar di tengah gelap, membawa harapan bagi siapapun yang tersesat. Dan hari itu, di bawah pohon terembesi tua, hati Vira bersumpah untuk menulis kisah ini, bukan sekadar dalam jurnal atau artikel kampus, tapi dalam hidupnya sendiri. Sebab ia tahu, kisah seperti ini tak boleh berhenti di satu taman, di satu sore, di satu bangku kayu. Di sebuah gang sempit tak jauh dari keramaian kota, lampu-lampu temaram menyinari dinding rumah-rumah kumuh yang mulai lembab diselimuti malam. Angin malam menyusup lewat celah genting, membawa aroma tanah dan debu kota yang tak pernah tidur. Di sebuah bilik kecil berukuran tak lebih dari 2 kali 3 meter, Nenek Salmah duduk bersila di atas sajadah yang usang. Warnanya telah pudar seperti lukisan tua yang terus dijaga dari waktu. Di depannya, ada mushaf braille yang telah menguning dan sedikit sobek di pinggir-pinggirnya. Tidak ada cahaya terang di ruangan itu, tapi juga tak dibutuhkan. Karena yang menerangi malam-malam Nenek Salmah bukan lampu, melainkan ayat-ayat yang sudah tertanam begitu dalam di dadanya. Suara lembut mengalun dari bibirnya. Satu ayat demi satu ayat. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan, maka adakah yang mau mengambil pelajaran? Tangannya menyusuri lembar mushaf braille dengan perlahan. Butiran huruf timbul ia baca dengan ujung jari. Seakan ia sedang menyentuh kalimat dari langit. Satu jari, satu kata. Tak ada yang tergesa. Setiap suku kata adalah denyut kehidupan. Sementara itu, dari jendela kecil yang dibiarkan terbuka, Vira duduk diam di luar rumah Nenek Salmah. Ia datang tanpa suara, tak ingin mengganggu, hanya ingin menyaksikan, atau lebih tepatnya merasakan. Ini malam ketiganya datang diam-diam. Sejak mendengar kisah di bawah pohon terembesi, Vira merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Ia mulai bangun lebih pagi, mengurangi waktu bermain gawainya, dan yang paling mengejutkan dirinya sendiri, ia kembali membuka Al-Quran yang lama terabaikan. Tapi malam ini lain. Suara murajaah Nenek Salmah terdengar lebih dalam, lebih menyayat. Ada tangis halus menyelip di sela lantunan. Vira menunduk. Ia tahu, hafalan itu bukan sekadar ingatan. Itu adalah kenangan, kesetiaan, dan cinta, yang tetap menyala meski dunia meredup. Mungkin itu sebabnya ayat-ayat itu tak pernah pudar dalam ingatan Nenek Salmah. Karena setiap ayat telah menjadi bagian dari napas, darah, bahkan air mata. Tiba-tiba suara dari dalam hening. Vira mendongak. Ia berdiri pelan, lalu mengetuk pintu 3 kali dengan hati-hati. Assalamualaikum. Nenek, ini Vira. Tak lama,
Suara lembut menjawab, "Masuklah, Nak." Vira mendorong pintu pelan. Bau kayu tua dan wewangian minyak kayu putih menyambutnya. Di dalam, Nenek Salma sudah duduk di atas sajadah, mengelap sudut matanya dengan ujung kerudung lusuh. "Maaf, saya tidak mau mengganggu. Tapi saya mendengar nenek tadi." Vira menunduk, menangis. Nenek Salmah tersenyum samar. "Ah, Vira, itu bukan tangis kesedihan. Itu tangis rindu." "Rindu?" Vira mengerutkan kening. "Rindu kepada ayat-ayat yang dulu biasa aku ajarkan ramai-ramai. Sekarang aku mengulangnya sendiri. Kadang aku takut kalau hafalanku mulai memudar. Tapi setiap kali aku ulang, justru aku merasa seperti sedang bertemu kembali dengan orang-orang yang telah pergi. Suamiku, murid-muridku. Masa-masa indah itu seolah kembali hadir bersama ayat-ayat ini." Vira mengatup bibirnya, menahan haru. "Nek, saya ingin jadi murid nenek. Bukan cuma belajar membaca, tapi juga belajar mencintai ayat-ayat itu seperti nenek mencintainya." Nenek Salmah menggenggam tangan Vira. "Hah, penuh kasih. Kalau begitu, mulailah dari satu ayat. Jangan kejar banyaknya. Kejar dekatnya. Biarkan setiap ayat tinggal di hatimu sebelum kamu pindah ke ayat berikutnya." Vira menahan tangis. Ia tahu, malam ini adalah awal dari sebuah perjalanan. Beberapa minggu berlalu. Di sela-sela kuliah, Vira rutin datang setiap malam. Ia membawa mushaf, alat perekam, kadang juga buku catatan kecil. Tapi yang paling penting, ia membawa hati yang lapang untuk belajar. Ia merekam suara murajaah Nenek Salmah, lalu memutarnya kembali di kamarnya, di kampus, bahkan saat dalam perjalanan. Beberapa teman sekamarnya sempat heran, tapi kemudian mereka ikut mendengarkan. Pelan-pelan, nama Nenek Salmah mulai dikenal oleh sekelompok kecil mahasiswi yang terinspirasi. Suatu malam, Vira datang membawa kabar. "Nek, minggu depan, kampus mengadakan acara festival cahaya Ramadan. Boleh saya mengusulkan nenek sebagai pembicara tamu?" Nenek Salmah terkekeh lirih. "Pembicara? Aku? Di depan orang-orang pintar?" "Orang pintar butuh disegarkan, Nek," jawab Vira. "Dan nenek bukan sekadar tahu, tapi menghidupi Al-Quran. Itu lebih berharga dari ribuan buku tebal." Nenek Salmah terdiam, lalu tersenyum penuh kerendahan hati. "Kalau memang Allah izinkan, aku akan datang. Bukan untuk bicara, tapi untuk menyampaikan bahwa, bahkan dalam gelap, ayat-ayat Allah bisa menjadi cahaya." Dan malam itu, murajaah mereka berlangsung lebih lama dari biasa. Bukan hanya untuk menghafal, tapi untuk menyemai cahaya yang tak pernah pudar, bahkan dalam malam yang paling pekat sekalipun. Mentari baru saja naik dari ufuk timur, mengusir kabut tipis yang menyelimuti perempatan jalan besar. Di sana, seperti biasa, berdiri sosok renta dengan tongkat kayu dan seikat koran di tangan kirinya. Baju lusuh dan jilbab sederhana menutupi tubuhnya, namun senyumnya mengalahkan pagi yang dingin. Ia adalah Nenek Salmah, penjual koran tunanetra yang kini mulai dikenal, bukan karena kekurangannya, tapi karena kemuliaan hatinya. Orang-orang yang lewat mulai memperhatikan keistimewaannya. Ia tak pernah memaksa siapapun membeli. Jika ada yang tak membawa uang kecil, ia hanya berkata lembut, "Tidak apa-apa, Nak, ambillah. Semoga hari ini lebih berkah untukmu." Kadang, ia diberi uang lebih, tapi tak mau disimpan semua. Sebagian justru dimasukkan ke dalam kaleng kecil berlabel tulisan tangan yang pudar. Untuk saudara kita yang lebih membutuhkan. Kaleng itu ditaruh di tikar kecil di dekat kaki Nenek Salmah. Setiap sore, ia pulang dengan membawa hasil penjualan koran yang tak seberapa. Namun kaleng itu tetap terisi, sedikit demi sedikit. Suatu hari, Vira datang lebih pagi dari biasanya. Ia ingin diam-diam mengamati apa yang dilakukan Nenek Salmah sejak subuh.
Ia berdiri di seberang jalan, menyamar di balik jaket dan masker. Dari kejauhan, ia melihat seorang pemuda tunawisma mendekat, terlihat kelaparan. Tanpa ragu, Nenek Salmah menyodorkan bungkusan nasi yang ia bawa sendiri dari rumah. Padahal ia sendiri belum sarapan. "Ambillah, Nak. Nenek sudah cukup kenyang dengan ayat-ayat Allah pagi ini," katanya lembut. Pemuda itu menangis, lalu duduk di pinggir jalan, makan dengan air mata bercucuran. Vira tak mampu menahan haru. Ia bergegas menyeberang. "Nenek," panggilnya pelan. "Oh, Vira, kau dari mana pagi-pagi begini?" tanya Nenek Salma sembari mengusap peluh di keningnya. "Aku melihat dari seberang tadi." "Nenek, kenapa terus memberi? Padahal hidup nenek sendiri sangat sempit." Nenek Salmah tertawa kecil, lalu menatap langit sejenak. "Nak, sedekah bukan tentang jumlah, tapi tentang keikhlasan. Kalau kita menunggu cukup dulu baru memberi, maka kita tak akan pernah merasa cukup. Tapi kalau kita memberi dulu, insya Allah, Allah yang akan cukupkan." Vira terdiam. Kata-kata itu menikam lembut ke dalam hatinya. Beberapa hari kemudian, Vira kembali menemui Nenek Salmah, membawa sebuah kejutan. "Nek, aku dan teman-teman kampus membuat sebuah gerakan kecil. Namanya Pundi Cahaya. Setiap orang bisa menitipkan sedekahnya ke kami, dan kami akan menyalurkan lewat orang-orang seperti nenek." Nenek Salmah tersentak. "Astagfirullah, kenapa lewat nenek?" "Karena kami tahu uang yang lewat tangan nenek tidak akan salah tempat. Nenek tidak hanya memberi dengan tangan, tapi juga dengan hati." Awalnya Nenek Salmah menolak. "Tangan ini sudah cukup sibuk dengan koran. Nak, jangan bebani lagi." Tapi Vira meyakinkan, justru tangan nenek adalah tangan yang paling bisa dipercaya. Akhirnya Nenek Salmah setuju, dengan satu syarat, tidak ada yang tahu bahwa ia terlibat. Ia hanya ingin jadi jembatan, bukan sorotan. Sejak saat itu, kaleng kecil di tikar Nenek Salmah mulai berubah. Kaleng itu kini lebih kokoh, tertutup rapat, dengan label baru yang ditulis oleh Vira. "Pundi Cahaya, titipkan kebaikanmu di sini." Anehnya, makin hari kaleng itu makin terisi. Kadang tanpa sepengetahuan Nenek Salmah, ada pengendara motor yang berhenti diam-diam hanya untuk menyelipkan lembaran uang. Bahkan ada yang menitipkan sepucuk surat. "Nenek Salmah, saya pernah dibantu ibu saya lewat sedekah nenek. Kini saya sudah jadi guru. Saya titip ini untuk anak-anak yang masih membutuhkan. Semoga Allah selalu menjaga nenek." Suatu malam, Vira datang membawa kantong kecil. "Nek, ini laporan dari sedekah minggu ini. Ada cukup banyak. Kita bisa belikan mukena, Al-Quran Braille, dan makanan untuk anak-anak jalanan yang nenek temui." Nenek Salmah mengangguk sambil tersenyum. Tapi senyumnya agak lain malam itu, seperti mengandung air mata yang tak tumpah. "Vira, boleh nenek bilang sesuatu?" "Ya, Nek." "Kalau suatu hari nanti, nenek sudah tak bisa duduk di pinggir jalan itu, teruskanlah pundi ini. Jangan biarkan ia kosong. Jangan biarkan cahaya padam." Air mata Vira tumpah. Ia memeluk tubuh renta itu dengan lembut. "Nenek akan sehat terus. Kita akan terus berbagi. Kita akan buat cahaya ini menyinari lebih banyak hati." Namun di dalam hatinya, Vira tahu, waktu adalah rahasia. Dan cahaya, kadang justru paling terang, saat akan berpulang. Langkah Nenek Salmah mungkin tak sekuat dulu, tapi setiap jejaknya selalu membawa arti. Ia tak bisa melihat dunia, namun dunia perlahan mulai membuka mata untuk melihatnya. Tak satu pun yang luput dari perhatian telinganya. Di tengah bisingnya kota, suara-suara yang tak terdengar oleh orang lain justru menjadi nadi bagi Nenek Salmah. Desah napas orang yang menahan tangis, derap langkah terburu-buru yang memendam kegelisahan, atau bahkan helaan napas berat dari pengendara motor yang berhenti terlalu lama di pinggir jalan. Dan dari semua suara itu,
Nenek Salmah belajar membaca hati manusia. Pagi itu, langit tampak mendung. Udara lebih dingin dari biasanya. Di perempatan tempatnya biasa berjualan, seorang perempuan muda tiba-tiba duduk di trotoar tak jauh dari tikar Nenek Salmah. Ia diam, menunduk, tangan memeluk tas lusuh. Tak berkata sepatah kata pun. Tanpa banyak bicara, Nenek Salmah bangkit. Ia berjalan tertatih mendekat. "Assalamualaikum, Nak. Kau sedang menunggu seseorang?" tanyanya pelan. Gadis itu menoleh pelan. "Enggak, Nek. Saya cuma bingung mau kemana." Nenek Salmah duduk di sampingnya, menaruh tongkat di pangkuan. Kalau bingung, biasanya bukan karena tak tahu arah, tapi karena terlalu banyak luka. Gadis itu tertegun. Matanya berkaca-kaca. "Baru saja saya kehilangan pekerjaan, Nek. Belum bisa bayar kontrakan, belum bisa kirim uang ke kampung. Orang tua saya nggak tahu. Saya malu." Nenek Salmah tersenyum simpul. "Yang membuat kita jatuh bukan kabar buruk, Nak, tapi rasa malu yang salah tempat. Kau boleh sedih, tapi jangan pernah malu karena sedang berjuang." Ia mengeluarkan 2 lembar uang lusuh dari dompet kecilnya. "Ini bukan banyak, tapi mungkin bisa kau gunakan untuk sarapan dan ongkos cari kerja. Anggap saja ini titipan dari Allah lewat tangan tua ini." Gadis itu menolak, menangis semakin keras. Tapi Nenek Salmah menggenggam tangannya. "Kalau kau terus menolak, nanti Allah akan berhenti mengirimkan pertolongan dari arah tak terduga. Ambillah, Nak, agar pertolongan itu terus mengalir." Tak jauh dari situ, seorang pria paruhbaya yang tiap hari mengelap kaca mobil diam-diam memperhatikan. Namanya Pak Barlan. Sejak awal ia mengira Nenek Salmah hanya penjual koran biasa. Tapi hari demi hari, ia mulai menyaksikan sendiri betapa banyak orang datang, lalu pulang dengan mata sembab dan hati lapang setelah bicara dengan wanita tua tunanetra itu. Pernah suatu malam, Pak Barlan iseng mengetes. Ia menyamar sebagai orang asing dan mendekat pelan, lalu berkata dengan suara dibuat-buat, "Nek, saya kehilangan dompet. Saya lapar dan butuh uang pulang." Namun sebelum ia selesai bicara, Nenek Salmah menyela. "Pak Barlan, suara panjangan itu tak berubah. Kalau butuh makan, bilang saja. Jangan berpura-pura jadi orang lain. Kita ini sama-sama tua, ya?" Pak Barlan ternganga, lalu tertawa malu. Tapi matanya berkaca. "Maaf, Nek, saya cuma ingin tahu. Kok Nenek tahu?" Nenek Salmah tersenyum. "Telinga ini sudah belajar dari sunyi, Pak. Kadang sunyi lebih jujur daripada kata-kata." Hari berganti minggu, dan diam-diam, perempatan itu berubah. Pedagang gorengan yang dulu tak peduli kini selalu menyisihkan beberapa potong tempe mendoan untuk Nenek Salmah. Tukang parkir yang dulunya suka marah-marah, kini menghampiri tiap pagi hanya untuk sekadar mengucap salam dan bertanya, "Nenek sehat hari ini?" Bahkan petugas kebersihan yang biasanya lewat sambil menunduk, kini sering berhenti dan diam-diam memasukkan uang receh ke kaleng pundi cahaya milik Nenek Salmah. Mereka semua belajar satu hal. Ketulusan menular. Tapi hanya jika ketulusan itu disampaikan dengan kelembutan, bukan paksaan. Vira mencatat semua perubahan itu dalam buku hariannya. Di setiap halaman, ia menulis satu kutipan dari ucapan Nenek Salmah, lengkap dengan tanggal dan suasana hati yang ia rasakan saat mendengarnya. Manusia tak akan bisa melihat hati dengan mata, tapi bisa mendengarnya dengan telinga yang jujur dan hati yang tak sombong. Kalimat itu jadi pegangan hidup Vira, dan ia mulai mengubah cara pandangnya dalam bergaul, belajar, dan bahkan memandang cita-cita. Ia tak lagi ingin jadi orang hebat. Ia ingin jadi orang yang bermanfaat, seperti Nenek Salmah. Suatu sore, saat langit mulai jingga, Vira duduk menemani Nenek Salmah yang tampak lebih lelah dari biasanya. Udara panas membuat nafasnya sedikit terengah. Tapi ia tetap tersenyum. "Nek, kalau boleh tahu,
Apa yang paling nenek rindukan sekarang? Nenek Salmah terdiam sejenak, lalu menjawab pelan, aku rindu mengajar anak-anak mengaji. Rindu duduk di tengah lingkaran mereka. Rindu mendengar suara tadarus yang berantakan, tapi penuh semangat. Fira menggenggam tangan nenek itu erat-erat. Kalau begitu, izinkan aku bantu wujudkan rindu itu. Nenek Salmah menoleh meski tak melihat. Bagaimana caranya? Fira menarik napas. Kita akan buat kelas mengaji kecil. Di sini. Di perempatan ini. Aku yang akan siapkan tempat dan undang anak-anak. Nenek tinggal duduk dan mendengarkan mereka membaca. Air mata tumpah dari mata Nenek Salmah. Kalau Allah izinkan aku hidup sampai saat itu, Fira, maka aku akan merasa hidupku telah sempurna. Dan senja pun turun. Tapi cahaya dalam hati mereka justru kian menyala. Langit pagi itu bersih. Cahaya matahari jatuh pelan di sela-sela dedaunan terembesi di pinggir jalan raya. Seperti menari di atas tikar tempat Nenek Salmah biasa duduk. Hari itu, ia melantunkan surah Ar-Rahman seperti biasa. Suaranya serak tapi lembut. Tersendat di beberapa tempat, namun tetap utuh dalam makna. Fira duduk di seberangnya, pura-pura sibuk membaca buku. Namun dari balik tasnya, kamera ponsel telah menyala dalam mode perekaman. Bukan untuk pamer, bukan untuk eksistensi, tapi karena hatinya yang terlalu penuh, dan ingin membagikan rasa itu ke dunia yang mungkin sudah terlalu sibuk untuk memperhatikan suara selembut ini. Beberapa hari sebelumnya, Fira melihat seorang selebgram menyebarkan konten yang berisi lelucon merendahkan lansia dan penyandang disabilitas. Rasanya sesak di dada. Dunia digital terasa bising, penuh caci dan tawa yang hambar. Maka ia ingin menyisipkan sesuatu yang bening, suara dari jiwa yang bersih. Ketika Nenek Salmah menyelesaikan bacaan, Fira mematikan rekaman. Ia tak bilang apa-apa, tak berniat memberitahu. Ia hanya pulang ke kamarnya malam itu, duduk di depan laptop, mengedit video singkat berdurasi 1 menit 15 detik. Ia memberi judul sederhana, Tunanetra yang menghafal Ar-Rahman dari hati, bukan dari lembaran kertas. Tanpa filter, tanpa musik latar. Hanya suara lantunan Nenek Salmah, dan wajah Renta yang penuh kedamaian. Lalu Fira menekan tombol unggah. Malam itu, Fira tak mengira apapun. Ia tidur lebih cepat dari biasanya. Lelah setelah seharian membantu menyusun tikar dan papan tulis kecil untuk kelas mengaji pinggir jalan yang akan segera dimulai. Namun keesokan paginya, ponselnya nyaris tak berhenti bergetar. Puluhan notifikasi, komentar, pesan langsung. Tagar Nenek Salmah masuk trending. Video yang ia unggah sudah ditonton 300.000 kali saat matahari baru naik setinggi tombak. Saat siang menjelang, angka itu berubah menjadi 2 juta. Ribuan komentar membanjiri. Saya menangis dengar lantunannya. Boleh tahu di mana lokasi beliau? Saya ingin bersilaturahmi. Kita butuh lebih banyak manusia seperti ini di dunia. Kenapa pemerintah tidak perhatikan orang seperti beliau? Fira mendadak panik. Ia tak pernah membayangkan niat kecilnya akan membawa gelombang sebesar ini. Ia mulai khawatir. Bagaimana jika Nenek Salmah tak suka? Sore itu, ia menemui sang nenek. Angin berembus pelan, aroma gorengan dan debu jalanan bercampur di udara. Nenek, katanya pelan. Nenek Salmah menyahut. Iya, Fira. Duduklah. Kau terdengar gelisah. Fira menarik napas. Aku harus jujur, Nek. Beberapa hari lalu aku merekam nenek mengaji, lalu mengunggah ke media sosial. Sekarang, videonya viral. Sangat banyak orang yang menonton. Nenek Salmah terdiam. Ia memutar kepalanya pelan ke arah suara Fira. Kenapa kau unggah, Fira? Aku hanya ingin menunjukkan bahwa di tengah keramaian dunia, masih ada suara yang bisa menenangkan. Aku ingin orang tahu bahwa masih ada kemurnian. Aku tidak bermaksud membuat nenek terkenal.
Nenek itu tersenyum. Lalu berkata, "Terkenal itu cobaan, Nak. Tapi jika yang tersebar adalah ayat-ayat Allah, semoga itu jadi amal, bukan beban." Vira menangis lega. Tapi belum selesai ia mengusap air mata, seseorang menghampiri. "Maaf, ini Nenek Salmah, ya?" tanya seorang pria muda berjaket hitam. Di belakangnya, berdiri dua wanita berhijab dengan kamera kecil. Vira berdiri. "Iya, ada perlu apa ya?" "Kami dari salah satu media Islam. Kami menonton video itu dan sangat tersentuh. Kami ingin membuat liputan kecil tentang nenek. Tak lama, hanya untuk dokumentasi keteladanan." Vira menoleh ke Nenek Salmah. Nenek itu mengangguk pelan. "Kalau hanya untuk menyebarkan kebaikan, insya Allah boleh." Sejak hari itu, perempatan kecil itu tak lagi sepi. Wartawan datang, relawan berdatangan. Bahkan seorang pengusaha mengirimkan bantuan berupa tikar-tikar baru, mushaf braille, dan sound system kecil agar suara bacaan bisa terdengar lebih jauh. Namun yang paling menggetarkan adalah, orang-orang datang bukan untuk memberi, tapi untuk belajar. Datang dari jauh hanya untuk duduk di tikar usang itu, mendengarkan seorang nenek buta membetulkan bacaan surah mereka. Banyak yang menangis. Banyak yang tersadar bahwa hafalan mereka yang hanya dijaga karena ujian tahfiz atau kompetisi, tak sebanding dengan hafalan Nenek Salmah, yang dijaga bukan dengan mata, tapi dengan cinta. Suatu malam, Vira membuka emailnya. Ada surat elektronik dari seorang pejabat Kementerian Agama. "Kami mengusulkan agar Ibu Salmah mendapatkan penghargaan nasional untuk pengabdiannya dalam menjaga Al-Quran. Kami juga ingin mengundang beliau ke Jakarta sebagai tamu kehormatan pada peringatan Hari Santri." Vira tak langsung memberitahu Nenek Salmah. Ia termenung. Lalu menulis balasan. "Terima kasih. Tapi izinkan saya bertanya dulu pada beliau. Karena bagi Nenek Salmah, pujian dunia adalah debu. Yang ia kejar adalah senyum Tuhan." Malam itu, saat hujan turun gerimis, Vira duduk menemani Nenek Salmah di emperan kecil. Mereka hanya berbagi sepotong roti dan segelas teh hangat. "Nek," kata Vira, "jika Allah izinkan, Nenek akan dikenal dunia." Nenek Salmah tersenyum. "Kalau dunia mengenal, semoga dunia juga mau mengingat siapa pemilik ayat yang aku jaga." "Siapa, Nek?" tanya Vira pelan. "Allah," jawab Nenek Salmah, menatap langit yang tak bisa ia lihat, "dan semoga dia pun mengenalku saat aku pulang nanti." Pagi itu langit begitu cerah. Embun masih menggantung di ujung dedaunan trembesi yang meneduhi sisi perempatan. Vira baru saja selesai sholat duha ketika ponselnya berdering. Di layar muncul nomor tak dikenal, dengan kode wilayah luar kota. Awalnya ia ragu mengangkat, tapi ada dorongan dari dalam dada. Entah kenapa. "Assalamualaikum, ini Vira?" Suara laki-laki tenang dari seberang. "Waalaikumsalam." "Iya, saya sendiri." "Dengan siapa ya?" "Perkenalkan, saya Pak Rahman dari Yayasan Cahaya Hidayah. Kami mengikuti kisah Nenek Salmah dari unggahan Anda. Kami sangat tersentuh. Kami ingin membiayai beliau untuk berangkat haji tahun ini, sebagai bentuk penghormatan dan apresiasi atas keteladanannya." Vira tercekat. Tenggorokannya mendadak tercekat oleh gelombang emosi yang datang begitu cepat. "Haji? Maksud Bapak, ke Mekah?" "Benar. Insya Allah semua biaya, termasuk pendamping khusus karena kondisi beliau, akan kami tanggung. Kami hanya perlu izin dan kesediaan beliau. Kami juga akan bantu proses dokumen, paspor, bahkan pelatihan manasik haji secara privat." Vira nyaris tak bisa berkata-kata. Matanya memburam. "Masya Allah, terima kasih, Pak. Saya akan segera kabari beliau." Setelah telepon berakhir, Vira terduduk di sejadah. Air matanya jatuh, bukan karena gembira saja, tapi karena ia tahu, ini bukan hadiah dari manusia. Ini adalah undangan langsung dari sang pemilik Baitullah,
Untuk hambanya yang selama ini mungkin tersembunyi dari mata dunia, tapi tidak dari pandangan langit. Sore harinya, Nenek Salmah duduk di bawah pohon seperti biasa. Angin berhembus lembut, membawa aroma tanah yang hangat. Vira datang, membawa 2 gelas teh hangat dan roti tawar isi selai kacang. Mereka duduk bersebelahan. Nek, Vira membuka percakapan dengan suara pelan. Seperti berbicara dengan hati-hati di depan sesuatu yang suci. Bolehkah aku menyampaikan sesuatu yang besar? Nenek Salmah tersenyum. Kau selalu boleh. Nak, hati ini milikmu. Vira menahan napas. Nenek diundang ke Tanah Suci. Ada lembaga yang bersedia memberangkatkan nenek ke Mekah. Untuk menunaikan haji tahun ini. Semua ditanggung. Mereka melihat video nenek. Dan mereka yakin, ini bukan tentang konten. Ini tentang kemurnian iman. Hening. Tak ada suara selama beberapa detik. Hanya suara dedaunan bergesekan dan napas Vira yang mulai tercekat. Lalu terdengar isakan pelan. Nenek Salmah menunduk. Tangannya menggenggam tongkat kayu yang sudah tua. Ya Allah, aku ini siapa? Bisiknya, gemetar. Hamba yang buta, hina, fakir, yang bahkan tak bisa melihat Ka'bah sekalipun. Tapi engkau masih memanggil. Vira memeluk bahu Nenek Salmah. Mereka berdua menangis dalam diam. Tak perlu kata, tak perlu suara keras. Yang ada hanya getaran rasa syukur yang terlalu dalam untuk diungkap. Malam itu, Nenek Salmah menghabiskan waktu lebih lama untuk duduk sendiri di musola kecil dekat kos Vira. Ia meminta ditemani Vira ke sana, meski hanya bisa mendengar suara adzan maghrib dari kejauhan. Setelah sholat, ia berzikir pelan, lalu bersujud lama sekali. Ya Allah, aku tahu, hamba MU ini bukan siapa-siapa. Tapi jika benar ini panggilan MU, jangan jadikan ini penghormatan dunia semata. Jadikan ini jalan untukku pulang dengan membawa cinta MU. Berita keberangkatan haji Nenek Salmah menyebar dengan cepat. Bukan karena Vira menyebarkannya, tapi karena para jurnalis, pengajar, bahkan anak-anak mengaji yang pernah didampingi olehnya turut membagikan kisah itu. Beberapa warga bahkan mengadakan pengajian khusus untuk mendoakan keselamatan dan kelancaran haji Nenek Salmah. Di sudut perempatan, spanduk kecil dipasang oleh komunitas pengemudi ojek dan pedagang kaki lima. Selamat menunaikan ibadah haji, Nenek Salmah pelita kebaikan dari perempatan ini. Pak Barlan, si pembersih kaca yang dulu suka menggoda Nenek Salmah, kini menjadi panitia kecil penggalangan dana untuk membeli koper dan mukena baru. Ia berkata pada Vira dengan mata berkaca, Nek Salmah pernah beri saya makan waktu saya kelaparan. Sekarang, saya ingin dia pergi ke Mekah dengan sepasang sandal yang tak usang. Di tengah semua kehebohan itu, Nenek Salmah tetap seperti biasa. Masih duduk menjajakan koran. Masih mengajari anak-anak mengaji setiap sore. Ketika seseorang bertanya padanya bagaimana perasaannya, ia hanya menjawab. Seperti kucing tua yang tiba-tiba diundang masuk ke taman bunga. Aku tak tahu kenapa. Tapi jika tuan rumah berkenan, aku akan datang dengan pakaian terbaikku, iman dan doa. Beberapa hari sebelum keberangkatan, Vira bertanya, Nenek ingin membawa apa ke sana? Nenek Salmah menjawab, tak banyak. Tapi aku akan bawa 2 benda. Al-Quran Braille kecil milik almarhum suamiku, dan sebuah kertas kecil. Vira penasaran. Kertas apa, Nek? Doa anak-anak yatim yang dulu aku ajari ngaji. Mereka pernah menulisnya untukku saat aku kehilangan penglihatan. Aku ingin titipkan doa mereka di multazam. Karena aku ingin doa mereka sampai, meski aku mungkin tidak. Bab ini ditutup dengan adegan sederhana. Sebuah koper kecil. Sepasang sandal baru. Seorang wanita renta berselendang putih duduk tenang di ruang tunggu bandara. Tangannya menggenggam erat tongkat kayu. Di bibirnya mengalun pelan. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaika la syarika laka labbaik. Dan langit pun menangis bahagia.
Hari itu, langit Jakarta memerah sejak pagi. Mentari enggan bersinar terlalu terik, seolah tahu bahwa hari ini bukan hari biasa. Bukan sekadar keberangkatan haji, tapi hari ketika satu jiwa yang selama ini tersembunyi di balik tirai kefakiran dan keterbatasan, akhirnya dijemput oleh janji Tuhan yang agung. Nenek Salmah bangun sejak pukul 3 dini hari. Vira yang datang menjemput mendapati sang nenek sudah berpakaian lengkap, gamis putih sederhana dan kerudung yang dijahit sendiri oleh istri Pak Barlan. Di pangkuannya, tergolek rapi sebuah tas kecil berisi Al-Quran Braille, selembar doa bertuliskan tangan anak-anak, dan seutas tasbih kayu yang sudah mulai pudar warnanya. Wajah nenek Salmah teduh. Tapi matanya, yang tak bisa melihat, basah oleh air mata yang jatuh perlahan. "Kenapa menangis, Nek?" tanya Vira pelan saat mereka di dalam mobil menuju bandara. "Dulu, Vira, aku pernah berdiri di pinggir jalan sambil berdoa dalam hati. Ya Allah, aku tak minta banyak. Tapi kalau bisa, izinkan aku sekali saja sujud di depan Ka'bah sebelum engkau memanggilku." Lalu aku tertidur dimperan, dan mimpi Ka'bah seolah menjauh. Kupikir itu tanda bahwa aku tak layak. Tapi sekarang lihat aku, Nak, aku diantar menuju Tanah Suci. Vira tak bisa menjawab. Ia hanya menggenggam tangan sang nenek yang dingin tapi kuat. Perjalanan ke bandara mereka lalui dalam senyap yang syarat makna. Bandara Soekarno-Hatta hari itu tampak berbeda. Di area keberangkatan haji, puluhan orang berdiri membentuk lingkaran. Mereka bukan keluarga kandung, tapi keluarga yang tumbuh dari kasih tanpa syarat. Mereka adalah pengemudi ojek, pedagang asongan, anak-anak pengamen, ibu-ibu pembersih jalanan, dan mahasiswa. Semua yang pernah disentuh oleh doa dan senyum nenek Salmah. Mereka datang dengan membawa bunga, air minum, doa-doa sederhana, dan bahkan amplop berisi uang receh hasil patungan. "Buat beli kurma di sana, Nek," kata salah satu anak jalanan polos. Di antara kerumunan, Vira berdiri di samping kursi roda yang disiapkan untuk nenek Salmah. Sang nenek menolak naik kursi itu. "Aku masih bisa berjalan, meski tertatih. Biarlah langkah pertama menuju Tanah Suci ini kulalui dengan kakiku sendiri." Seseorang dari lembaga penyelenggara menghampiri dan memberikan paspor serta tiket. "Insya Allah, keberangkatan dengan pesawat Garuda pukul 11.15 waktu Indonesia Barat. Mohon masuk gate sesuai waktu. Ini kursi kelas utama. Ibu Salmah juga akan didampingi oleh ustazah kami selama di sana." Nenek Salmah tersenyum. "Kelas utama ya? Masya Allah. Padahal selama hidupku, aku lebih banyak duduk di pinggir jalan daripada di kursi." Semua yang mendengar tertawa kecil, tapi tak sedikit yang mulai menyeka mata. Bahkan petugas bandara yang biasanya kaku, ikut membungkuk memberi hormat pada perempuan renta itu. Saat waktu keberangkatan semakin dekat, nenek Salmah berdiri, tangannya menggenggam tongkat, lalu ia memohon satu hal. "Boleh aku bicara sebentar pada kalian semua?" Kerumunan hening. Semua menunduk. Nenek Salmah menarik napas. "Wahai saudara-saudaraku, aku ini bukan siapa-siapa. Dulu aku hanya guru ngaji kampung yang kehilangan segalanya. Rumahku terbakar. Suamiku wafat. Mataku buta. Tapi Allah tidak pernah meninggalkanku. Justru di saat aku merasa tidak memiliki siapa-siapa, aku menemukan bahwa yang paling setia adalah Dia." Ia terdiam sejenak, lalu melanjutkan dengan suara bergetar. "Kalian semua adalah keluarga yang Allah kirim padaku. Aku tidak bisa melihat wajah kalian, tapi aku mengenali suara kalian. Aku mengenali tawa kalian. Aku mengenali kasih yang kalian beri tanpa pamrih." Air mata mengalir deras dari wajah yang penuh keriput itu. "Jika aku tak kembali dari Tanah Suci nanti, doakan aku. Tapi jika Allah masih memberi umur, aku akan kembali dan tetap duduk di sudut perempatan, menjual koran, dan mengaji untuk siapapun yang mau mendengar." Isak tangis terdengar. Anak-anak kecil menangis sambil memeluk gamis putih sang nenek.
Seorang pemuda jalanan, yang biasanya suka mabuk-mabukan, hari itu mencium tangan Nenek Salmah sambil berkata, "Nek, doakan saya bisa taubat, ya, biar bisa nyusul nenek ke sana." Waktu boarding tiba. Petugas bandara menggandeng lembut tangan Nenek Salmah. Langkahnya pelan, tapi pasti. Setiap langkah seperti membawa ribuan doa yang tertinggal di aspal bandara. Setiap helaan napasnya seperti syair kerinduan seorang hamba yang selama ini hanya bisa mencium sajadah dari sudut warung dan emperan masjid. Dan ketika Nenek Salmah melewati pintu gerbang boarding, semua orang berdiri diam. Tak satu pun yang berbicara. Seolah menyadari bahwa hari itu mereka sedang menyaksikan bukan sekadar keberangkatan haji, tapi sebuah perjalanan suci, dari seorang wanita buta, miskin, yang menggendong seluruh cinta umat kecil ini dalam koper tuanya. Vira memeluk erat surat kecil dari Nenek Salmah yang dititipkan padanya. "Jika aku tak kembali, jangan tangisi kepergianku, karena aku akan menangis lebih keras jika kau berhenti menjaga Al-Quran." Dan di langit sana, awan bergerak pelan, seperti ikut mengantar. Udara pagi di Mekah terasa berbeda, bukan hanya karena suhu yang hangat atau aroma kemenyan yang menguar dari Masjidil Haram, tetapi karena getaran spiritual yang tak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Bagi banyak jamaah, inilah puncak dari perjalanan hidup, momen yang didamba-dambakan selama bertahun-tahun. Namun bagi Nenek Salmah, ini adalah sebuah anugerah luar biasa yang jauh melampaui semua impian dan harapannya. Saat kaki renta itu menjejakkan pertama kali di Tanah Suci, ada rasa syukur yang mengalir deras dalam hatinya. Meski matanya tak bisa melihat dengan jelas, hatinya seolah membuka mata-mata batin yang selama ini tertutup kabut dunia. Setiap langkah, setiap hembusan napas, dan setiap suara azan yang bergema membuat jiwanya berdetak lebih cepat. Ia merasakan kedamaian yang tak pernah ia alami sepanjang hidupnya. Kedamaian yang hanya bisa ditemukan dalam pelukan Allah. Di tengah lautan manusia yang bergerak dari satu tempat suci ke tempat lain, Nenek Salmah berjalan tertatih, dengan tongkat kayu yang menjadi sahabat setianya. Banyak jamaah muda yang heran melihat sosoknya. Perempuan tua yang buta, namun tampak begitu kuat dan tegar. Beberapa di antara mereka mendekat, ingin berbincang. Mereka tertarik pada kesederhanaan dan ketulusan yang terpancar dari wajahnya. Seorang pemuda dari Mesir bertanya dengan rasa hormat, "Nenek, bagaimana rasanya berada di sini?" Nenek Salmah tersenyum lembut. "Ini bukan sekadar tempat, Nak. Ini adalah rumah jiwa. Di sini aku merasa benar-benar dekat dengan Rabbku. Kau tahu, aku pernah hidup dalam gelap, bukan hanya kegelapan mataku, tapi juga kegelapan hati dan harapan. Tapi di sini, cahaya itu menyala kembali." Setiap malam, Nenek Salmah tak pernah melewatkan sholat tahajud di masjid. Meskipun lelah, ia berdiri dengan penuh semangat, mengangkat tangan kecilnya dan berdoa dengan lirih. Suara bacaannya seperti merdu alunan embun pagi yang menyejukkan. Para jamaah yang melihatnya terdiam, terpesona oleh keteguhan seorang nenek buta yang penuh iman. Banyak yang mendekat untuk belajar dari semangat dan kesabaran yang tak pernah luntur. "Dia mengajarkan kami arti ikhlas dan tawakal," kata seorang wanita tua dari Indonesia yang juga berziarah ke Mekah. "Bahwa ketika kita benar-benar pasrah pada Allah, kekuatan itu datang dari dalam." Di sela-sela ibadah, Nenek Salmah menyempatkan diri mengunjungi Multazam, tempat di antara Hajar Aswad dan Ka'bah yang dipercaya penuh keberkahan doa. Ia membentangkan selembar kertas kecil yang berisi doa-doa anak-anak yatim yang dulu ia ajari di kampung halaman. Dengan tangan gemetar, ia mengusap-usap kertas itu ke dinding Ka'bah, berbisik lirih, "Semoga doa mereka sampai, dan Allah kabulkan." Doa itu bukan hanya dari dirinya, tapi doa ribuan hati yang tergabung dalam satu ikatan cinta dan harapan. Salah satu momen paling mengharukan adalah saat jamaah lainnya mengajak Nenek Salmah untuk mengikuti tawaf. Walaupun langkahnya pelan dan tertatih, setiap putaran mengelilingi Ka'bah menjadi simbol perjalanan hidupnya, berputar dari gelap ke terang, dari keputusasaan ke harapan.
Para jamaah yang mengelilinginya merasa seolah diberkahi dengan kehadiran sosok yang begitu istimewa. Mereka mengelilingi sang nenek dengan penuh hormat, mengangkat tangannya dalam doa bersama. Di waktu senggang, Fira mengunjungi Nenek Salmah dan mendapati nenek itu tengah mengajari seorang anak kecil berdoa. Suara nenek yang lembut menuntun si kecil menghafal surat Al-Fatihah dengan penuh cinta. "Fira," kata Nenek Salmah, "di sini aku belajar bahwa kita semua adalah hamba yang berjalan dalam cahaya rahmat-Nya. Aku datang ke sini bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi untuk membawa berkah kepada orang-orang yang aku tinggalkan di kampung, di perempatan itu." Fira tersenyum. "Nek, nenek sudah menjadi inspirasi bagi banyak orang di sini dan di rumah. Aku yakin, keberkahan ini akan terus mengalir." Hari-hari berlalu dengan penuh keberkahan. Nenek Salmah menjadi sosok yang membawa ketenangan bagi para jamaah. Ia sering didatangi untuk berbagi cerita, membagikan hikmah hidup yang mengajarkan sabar, ikhlas, dan tawakal. Sebuah cahaya yang mengingatkan banyak orang bahwa harta paling berharga bukanlah yang bisa dilihat mata, tapi iman yang terpaut erat kepada Sang Pencipta. Di malam terakhirnya di Mekah, Nenek Salmah berdiri di depan Ka'bah. Tangannya meraba dinding suci itu, lirih berdoa, "Ya Allah, hamba MU yang kecil ini telah sampai di rumah MU. Jika Engkau perkenankan, jadikan aku wasilah bagi kebaikan yang terus mengalir bagi siapapun yang membutuhkan. Semoga langkah ini menjadi awal, bukan akhir." Dan langit Mekah malam itu terasa lebih terang dari biasanya, seperti turut bersaksi atas doanya. Setelah berbulan-bulan berada di Tanah Suci, merasakan hangatnya pijakan di atas pasir suci, dan mendengar gema doa dari jutaan hati yang berserah, Nenek Salmah akhirnya kembali ke kampung halamannya. Pulang bukan hanya sebagai seorang nenek tua yang pernah miskin dan buta, melainkan sebagai pribadi yang membawa cahaya dan harapan baru. Langkahnya yang dulu tertatih di pinggir jalan kini lebih ringan, penuh keyakinan dan kekuatan yang tak terlihat. Meski penglihatannya tak kembali, mata hati Nenek Salmah kini terang benderang oleh cahaya iman yang tak akan pernah padam. Kampung kecil itu masih sama seperti dulu. Deretan rumah sederhana dengan suara anak-anak bermain di jalan, aroma tanah basah selepas hujan, dan langit senja yang membentang luas. Tapi bagi Nenek Salmah, dunia ini kini terasa lebih hangat dan penuh berkah. Setibanya di rumah reot yang dulu hampir ditinggalkannya, ia disambut oleh warga yang rindu dan takjub. Mereka melihat sosok yang sama, namun dengan aura yang berbeda, aura kemenangan jiwa atas segala cobaan. "Kita pulang, bukan untuk berhenti di sini," katanya lembut saat berkumpul dengan Fira dan para tetangga. Setiap pagi, Nenek Salmah kembali ke perempatan lampu merah yang dulu menjadi panggung hidupnya. Namun kini, orang-orang yang lewat tak lagi memandanginya dengan iba semata, melainkan dengan hormat dan kasih. Anak-anak yang dulu hanya melihatnya sebagai nenek penjual koran, sekarang duduk di dekatnya mendengarkan lantunan ayat suci yang mengalun pelan, menyejukkan hati yang lelah. Dengan suara lembutnya, ia mengajarkan mereka tentang kesabaran, ketulusan, dan betapa pentingnya menjaga hafalan Al-Quran sebagai bekal hidup. Fira, yang kini semakin dekat dengan Nenek Salmah, membantu menyusun jadwal pengajian kecil di balai desa. Dari cerita sang nenek, banyak orang mulai tersadar bahwa harta sesungguhnya bukanlah uang atau benda, melainkan iman dan amal kebaikan yang terus mengalir. "Kita semua punya cahaya," kata Nenek Salmah dalam sebuah pengajian. "Meski terkadang tersembunyi di balik gelapnya ujian hidup, jangan pernah takut kehilangan. Karena Allah selalu menggantikan dengan yang lebih baik, jika kita sabar dan terus berusaha." Kisah Nenek Salmah menyebar lebih luas. Media lokal yang dulu hanya sekali-sekali menulis tentangnya, kini mengangkat kisah hidupnya sebagai inspirasi untuk banyak kalangan. Dari anak muda hingga orang tua, dari yang berkecukupan hingga yang kekurangan, semua dapat mengambil pelajaran dari perjalanan hidup seorang wanita yang tak pernah menyerah pada takdir. Namun, di balik sorotan itu, Nenek Salmah tetaplah sosok sederhana yang tak ingin kemuliaannya menjadi alasan untuk berhenti berbagi. Ia selalu mengingatkan
Jangan pernah anggap dirimu sudah cukup baik. Selalu ada ruang untuk menjadi lebih baik, untuk berbagi lebih banyak. Karena cahaya itu akan menyentuh langit, hanya jika ia terus dinyalakan, bukan dibiarkan padam. Di suatu sore, saat matahari mulai merunduk ke peraduan, Nenek Salmah duduk di bawah pohon trembesi di depan rumahnya. Angin sepa-sepa membawa harum bunga dan doa-doa yang pernah ia panjatkan di tanah suci. Vira duduk di sampingnya, memandang wajah sang nenek yang penuh keriput namun berkilauan oleh cahaya iman. "Nek, apa pesan terakhir yang ingin Nek sampaikan untuk kami semua?" tanya Vira. Nenek Salmah tersenyum. Suaranya pelan namun tegas. "Hidup adalah perjalanan panjang yang penuh ujian. Jangan takut menghadapi gelap, karena dari gelap itu akan lahir cahaya. Jadikan setiap langkahmu bernilai, dan setiap doamu diiringi dengan usaha dan kesabaran. Ingatlah, kebaikan sekecil apapun yang kau tebarkan, akan menjadi lentera bagi orang lain. Itulah cahaya yang menyentuh langit." Malam pun tiba, dan bintang-bintang mulai bertaburan di langit. Seperti doa-doa yang melayang ke atas, kisah Nenek Salmah juga menjadi inspirasi yang tak pernah padam, menyentuh jiwa siapapun yang mendengarnya. Dalam kesederhanaannya, ia mengajarkan bahwa kehidupan sejati bukan diukur dari apa yang kita miliki, tapi dari seberapa besar kita mampu memberi dan menginspirasi.